Setiap malam saya mengoleskan lotion alami ke dada saya. Kemudian bungkus lapis demi lapis dengan potongan kain. Semata-mata karena aku terlahir dengan bentuk tubuh yang indah, pinggang remping dan kaki panjang. Bahkan pakaian kain kasar paling biasa sekalipun yang dikenakannya, mereka seperti bunga yang tiba-tiba mekar di tanah datar. Untuk mencari perlindungan di desa terpencil dan terbelakang ini, inilah satu-satunya cara. Namun setelah 49 hari, aku tidak menjadi lebih jelek. Sebaliknya, dia malah menjadi semakin cantik. Jika lahir dari keluarga kaya, penampilan dan bentuk tubuh seperti ini dianggap sebagai anugerah. Tapi kebetulan aku malah sampai di desa Qingxi. Seorang wanita, tempat-tempat di mana bahkan bentuk tubuh pun bisa menjadi sumber kontroversi. Para bujangan tua di desa yang tak bisa menemukan istri melihatku. Matanya tertuju padaku, dan tak mau berpaling. Orang-orang kaya yang sudah menikah, asalkan pacarku menatapku sekali saja. Dengan menoleh, seseorang dapat melontarkan hinaan terselubung, dan menyebarkan desas-desus hingga separuh jalan. Seiring waktu, saya harus tetap menundukkan kepala bahkan saat keluar mengambil air. Aku khawatir jika aku hanya mendongak, aku akan menarik perhatian orang untuk bergosip. Dia bertingkah genit dan mencoba merayu orang lagi. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan. Dia menyihir orang-orang itu. Ibu pergi ke sungai untuk mencuci pakaian lagi. Hari ini panas, jadi santai saja. Jangan membebani punggung Anda. Kata-kata Zhang Laoliu sangat penuh perhatian. Namun matanya memancarkan niat jahat. Benda itu melayang turun dari kerah bajuku. Aku merasakan gelombang mual. Sambil memegang baskom kayu, dia berjalan cepat ke depan menyamping. Namun semakin cepat aku berjalan, tawa yang tertahan di belakangnya semakin terdengar sumbang. Rasanya seperti jarum-jarum kecil menusuk punggungku, membuatku mati rasa. Tidak ada gadis terhormat yang akan bertindak seperti dia. Bahkan berjalan di jalanan pun menarik perhatian orang. Jangan salahkan dia. Pria yang dinikahinya juga kurang beruntung. Menikahi wanita yang cerewet seperti itu, bagaimana mungkin ada kehidupan yang damai? Aku tidak menoleh ke belakang. Seharusnya aku menyadarinya lebih awal. Di desa ini, untuk setiap satu penjelasan, orang lain bisa memberikan 10 penjelasan. Aku menundukkan kepala dan menahan semuanya. Sebaliknya, ada juga yang berpendapat bahwa hatiku. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan, artinya bangun sebelum subuh setiap hari. Lilitkan kain putih panjang dengan erat di dada Anda. Kelelahan hingga tak bisa bernapas. Tulang rusukku terasa sakit. Saat melihat ke cermin, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri lagi. Kupikir selama aku menyembunyikan diri, kehidupan akan menjadi kurang bergejolak. Tapi aku lupa. Akan selalu ada orang di dunia ini yang tidak tahan melihat saya menjalani hidup dengan damai. Sudah kubilang sebelumnya, tetaplah di rumah. Bagian dalam ruangan itu remang-remang. Zhao Danyu bersandar di kusen pintu. Melihatku melepas jilbabku yang basah kuyup oleh keringat, wajahnya sehitam dasar panci. Tanganku berhenti sejenak. Dia menjawab dengan suara rendah. Di mana sebaiknya saya menggantung pakaian yang baru saja saya cuci di sungai? Saya baru saja pergi mencuci pakaian. Saya kembali setelah mencuci piring. Mencuci pakaian? Separuh pria di desa itu menatapmu. Beraninya kau bilang kau anak baik? Mereka ingin bertemu denganku. Apakah mungkin bagi saya untuk menghentikan mereka? Aku menanggungnya berulang kali. Dia akhirnya mengatakannya dengan lantang. Namun kata-kata itu tampaknya menyentuh titik sensitif. Tempat paling sensitif Zhao Danyu. Bukan apa yang orang lain pikirkan tentangku yang membuatku marah. Sebaliknya, dia marah pada dirinya sendiri, karena tidak mampu mengendalikan orang lain. Hal itu tidak mampu meredam rumor dan gosip tersebut. Kemudian, dia melampiaskan semua rasa malu dan kekesalannya padaku. Jika kamu benar-benar berperilaku baik, seharusnya dia tidak dilahirkan untuk menarik begitu banyak perhatian. Saya terkejut, menatap tubuhnya yang menua, yang dipenuhi bekas-bekas kerja keras selama bertahun-tahun. Tangan kapalan, rasanya benar-benar tidak masuk akal. Saya tidak pernah punya kesempatan untuk memilih bagaimana saya dilahirkan. Namun di mulut orang lain, itu menjadi kesalahan saya. Hari-hari ini seperti tali. Semakin ketat jadinya, sampai siang hari itu, pergilah ke pintu masuk desa untuk mengembalikan topi jerami yang ditinggalkan Zhao Danyu. Barulah saat itu aku akhirnya menyadari betapa buruknya pernikahan ini sebenarnya. Di halaman kecil yang kumuh di pintu masuk desa itu, mantan janda itu bersandar di pintu sambil tertawa. Dia adalah seorang duda. Dia cukup menarik di masa mudanya. Hidupku berantakan setelah suamiku meninggal dunia. Kata-kata dan tindakannya sehari-hari selalu mengandung sedikit sikap acuh tak acuh. Zhao Danyu berdiri tepat di depannya, sambil memegang jepit rambut perak di tangannya. Itu terjadi 3 tahun setelah saya menikah. Barang-barang yang tidak sanggup saya beli untuk diri sendiri, apakah kamu tidak takut pasanganmu akan mengetahuinya dan membuat keributan? Mengapa orang seperti dia membuat keributan? Dia tak sabar menunggu orang lain meliriknya. Beraninya kau mencoba mengendalikan aku. Aku berdiri di luar pintu. Rasanya seperti sumber air es telah disiramkan ke atas kepala saya. Bahkan ujung jari saya pun terasa sangat dingin. Tiba-tiba aku teringat 3 tahun terakhir. Saya bangun sebelum subuh untuk memasak. Pergi ke ladang untuk memberi makan ayam dan mengambil air. Aku ingat bagaimana aku meremas dadaku sampai berubah ungu. Aku ingat setiap kali dia mengeluh bahwa aku membuat masalah. Wajah yang meremehkan itu, ternyata dia tidak pernah takut dengan komentar. Mereka menggunakan komentar sebagai pisau untuk menginjak-injakku hingga jatuh ke dalam lumpur. Tekanannya begitu berat sehingga aku tak pernah bisa mengangkat kepala. Zhao Danyu, suaraku serak saat aku membuka mulut. Zhao Danyu tiba-tiba berbalik. Sekilas kepanikan terlihat di wajahnya. Dalam sekejap mata, perasaan itu berubah menjadi marah dan malu. Mengapa kamu di sini? Jika aku tidak datang, aku sama sekali tidak tahu bahwa kau memanfaatkan kehidupan sulitku. Pergilah dan buat orang lain bahagia. Oh sapi besar. Kata-kata istrimu sungguh mengerikan. Tak heran kau selalu berkata begitu. Di rumah, aku bahkan tidak bisa bernapas lega. Janda Qian berkata,
Dia sengaja mendekati Zhao Danyu. Momen itu, aku tidak ingin harapan terakhirku hancur sepenuhnya. Jika Anda tidak ingin melanjutkan hubungan ini, katakan saja. Mengapa kau menyiramiku dengan air kotor itu? Jika Anda ingin jujur maka saya juga akan jujur. Su Yunyang, aku sudah muak denganmu. Lihatlah keadaanmu sekarang. Orang-orang membicarakan saya kemanapun saya pergi. Aku sudah lama merasa malu. Sekarang kau masih berani datang dan membuat masalah? Hal-hal ini sudah sangat terkenal di seluruh desa sehingga Anda pun mengetahuinya. Apakah kamu sengaja mempersulitku? Aku menempatkanmu dalam posisi yang sulit. Aku hampir tertawa karena marah. Namun detik berikutnya, Zhao Danyu sudah bergegas masuk ke dalam rumah. Dia meraih topi jerami yang kubawakan untuknya. Bersama dengan bundel-bundel lama di halaman. Buanglah semua masalahmu keluar pintu. Karena kamu sangat mampu. Keluar dari rumahku. Apakah aku hidup atau mati mulai sekarang bukanlah urusanku. Semoga pintu itu tertutup rapat di hadapanku. Suara tawa genit yang dibuat-buat dari mantan janda itu terdengar dari dalam pintu. Di luar pintu terpancar sinar matahari yang menyengat dan menembus celah-celah pintu. Aku berdiri di ambang pintu. Tiba-tiba dia tidak bisa berkata apa-apa. Merasa diperlakukan tidak adil dan marah. Tercampur aduk secara memalukan, ini membuat hatiku sakit. Namun, saat rasa sakit semakin hebat, saya malah menjadi mati rasa. Aku merasa mati rasa karena membungkuk. Ambil pakaian yang berserakan di tanah satu persatu. Kemas menjadi satu bundel. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa kue gandum terakhir dari sakunya. Berbaliklah dan berjalan keluar dari desa. Tidak ada yang menghentikan saya. Beberapa orang menyaksikan keributan itu dari balik pagar. Orang-orang berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Sebagian orang merasa senang dan mengoceh. Saya berjalan sangat perlahan. Namun punggungnya tegak. Kurasa ini adalah momen paling memalukan dalam hidupku. Mungkin sekitar waktu ini. Bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, ini lebih baik daripada kembali memohon kepada orang seperti itu. Tikungan di belakang kami menyerupai panci besi yang sangat panas. Gelombang panas merambat naik secara berlapis-lapis. Aku membawa barang bawaanku hampir sepanjang hari. Bibir kering dan mengelupas. Jalan di depan mulai berubah menjadi putih dan buram. Awalnya saya hanya ingin pergi dari desa. Begitu jauh hingga tak seorang pun mengenali saya lagi. Begitu jauh sehingga Anda bisa menarik napas tanpa rasa bersalah. Tapi aku terlalu percaya diri. Mereka juga meremehkan teriknya matahari. Ketika kami sampai di jalan setapak terpencil di kaki gunung, kakiku terasa lemas. Dia jatuh lurus ke bawah. Sebelum kehilangan kesadaran, saya samar-samar mendengar suara roda bergulir di atas kerikil. Lalu terdengar suara rendah seorang pria yang membentur bebatuan. Air sungai itu tidak tenang. Namun entah kenapa, hal itu membuat seseorang merasa nyaman. Masih hidup saat aku bangun, hal pertama yang saya cium adalah bau obat yang pahit. Selain itu, ada juga aroma daging yang samar. Aku kesulitan membuka mataku. Lihatlah balok-balok kayu tua di atas kepala. Kasur kain kasar yang bersih diletakkan di bawahnya. Angin sepoi-sepoi berdesir melalui rumpun bambu di luar jendela. Jantungku berdebar kencang. Kesulitan untuk duduk tegak. Sesaat kemudian, sebuah tangan besar dengan tulang yang terlihat jelas muncul. Saya meletakkan semangkuk air hangat di samping tempat tidur. Jangan bergerak, Anda terkena serangan panas. Aku menyia-nyiakan sore hari. Saat aku mendongak dan melihat siapa itu, bernapas perlahan secara bersamaan, pria itu tinggi dan kuat. Bahu dan punggung yang lebar. Tangan yang telah memegang pisau selama bertahun-tahun bertumpu di leher. Bekas luka lama yang samar membentang secara horizontal dari tulang alis kiri ke sudut luar mata. Terlihat sangat garang. Namun, dia berdiri tidak jauh dari tempat tidur. Suaranya tetap sangat pelan. Sepertinya mereka takut menakutiku. Di mana aku? Rumahku di atas gunung. Siapakah kau? Aku akan bertarung denganmu sampai kau menyembelih seekor babi. 3 kata. Penyembelihan babi. Biasanya, itu sudah cukup untuk membuat anak-anak desa mengambil jalan memutar. Namun saat ini, aku menatap air yang berkilauan lembut di dalam mangkuk. Hidungku tiba-tiba terasa sedikit sakit. Aku berada di samping suamiku. Dibuang keluar rumah seperti kain lusuh. Mereka akhirnya menyelamatkan saya dari pinggir jalan. Ternyata itu adalah tukang daging yang sama sekali tidak dikenalnya. Garam ditambahkan ke dalam air. Ini membuatku merasa lebih baik. Jika Anda khawatir saya memiliki sumbat kayu di belakang saya, kamu bisa membawanya sendiri malam ini. Saat kamu merasa lebih baik, kamu akan ingin pergi. Aku tidak akan menghentikanmu, katanya, lalu berbalik dan meninggalkan rumah. Mereka bahkan menutupkan ambang pintu untukku. Aku memegang mangkuk porselen yang hangat dan kasar itu di tanganku. Telapak tanganku berangsur-angsur menghangat. Angin pegunungan berhembus masuk melalui jendela. Untuk pertama kalinya, aku merasa tempat seperti itu benar-benar ada di dunia ini. Aku tidak bertanya dari mana kamu berasal. Kami tidak terburu-buru untuk menghukum Anda. Aku hanya ingin kamu hidup dengan baik. Pagi-pagi keesokan harinya, aku terbangun oleh suara kayu bakar yang berderak. Kepalaku masih agak pusing ketika aku bangun. Saat membuka pintu, aku melihat Huo Zeng berjongkok di depan kompor, sedang memasak bubur. Seorang pria tinggi dan besar. Tangan yang memegang pisau, juga memegang sendok kayu. Gerakan mereka canggung, seolah-olah mereka sedang berjuang dengan panci itu. Pasta nasi berwarna coklat keemasan telah meluap di sekitar tepi panci. Dari sudut pandang manapun, alat musik ini memancarkan suara yang sulit digambarkan. Aku sudah bangun. Kaca adalah bubur millet. Saya tidak tahu caranya. Agak gosong. Jika Anda bisa makan, minumlah beberapa teguk. Jika kamu sudah tidak bisa makan lagi, aku akan memetik buah liar lagi untukmu. Aku menatapnya, dan tiba-tiba ingin tertawa. Senyum itu baru saja mulai muncul. Rasa sedih kembali menyelimuti hatiku. Menikah dengan Zhao Danyu selama 3 tahun. Muak dan lelah. Tidak ada seorang pun yang pernah bertanya kepada saya apakah saya bisa memakannya atau tidak. Nah, tukang daging ini berwajah garang. Tapi mereka mengkhawatirkan sepanci bubur.
Bubur buah liar tetap enak, meskipun tanpa itu. Aku duduk dan menundukkan kepala untuk meminum bubur itu seteguk demi seteguk. Buburnya memang gosong, dengan rasa yang sedikit pahit. Namun begitu masuk ke tenggorokan saya, minuman itu menghangatkan mata saya dan membuat mata saya berair. Atau uap sampai saya selesai minum. Diam-diam ia mengambil mangkuknya dan duduk jauh dariku. Seolah-olah mereka takut bahwa melangkah lebih dekat lagi, akan membuatku merasa tidak nyaman. Kamu tidur di mana semalam? Anda tidak perlu melakukan ini saat merobohkan rumah. Wajar jika Anda waspada terhadap saya, katanya dengan tenang. Dia tidak menunjukkan sedikit pun keinginan untuk mencari pujian, maupun tanda-tanda merasa diperlakukan tidak adil. Tiba-tiba aku tidak tahu, harus berkata apa. Hidup ini. Saya sudah terlalu sering melihat orang yang menggunakan kedok rasa terima kasih untuk menuntut sesuatu. Ini pertama kalinya saya melihatnya. Seseorang menjaga kesopanan dengan sangat baik. Kehidupan di pegunungan ternyata jauh lebih damai dari yang saya duga. Halaman tempat barang-barang itu disita, tidak besar. 3 rumah lumpur dan sebuah sumur, kebun sayur kecil yang dikelilingi pagar. Sebuah gubuk darurat untuk mencari barang rongsokan juga didirikan di sudut halaman. Kelinci dan burung pegar digantung untuk dikeringkan. Kamar itu bersih dan rapi. Pisau-pisau digantung di dinding sesuai ukurannya. Tumpukan kayu bakar itu tersusun rapi. Hanya beberapa mangkuk porselen kasar yang belum dicuci, yang terlihat di dekat kompor. Jelas bahwa orang ini dapat mengaplikasikan Cinnabar dengan bersih dan efisien. Namun, seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang kehidupan sehari-hari, saya tinggal selama 3 hari. Demamnya mereda dan kakiku kembali kuat. Aku melihat sekeliling rumah, bagian dalam dan luar. Kurasa ada tikus di dalam pikiranku. Tempat ini sederhana. Namun, tempat itu sama sekali tidak kotor atau berantakan, dan sama sekali tidak terlihat kumuh. Namun, Zili adalah orang yang sangat terorganisir. Aku bahkan melihat sesuatu di gudang kayu. Ranjang papan kayu. Pahat-pahat itu, ditumpuk membentuk persegi. Jelas sekali dia tidur di sana selama beberapa hari ini. Atau ini membuktikan bahwa saya jauh lebih baik. Baguslah, aku tidak akan tinggal di sini dengan sia-sia. Mari kita berbenah dulu. Aku hampir selesai membesarkan mereka. Kau telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak bisa begitu saja tidak memasak makanan hangat. Aku hanya menunggu kau kembali dan melayaniku. Atau bahkan membuka matamu dan menatapku. Cahaya pagi menerpa pakaiannya dan dia pun memakainya. Tidak menakutkan sama sekali. Sebaliknya, hal itu membuat detail pada mata dan alisnya menjadi lebih jelas. Setelah beberapa saat, dia mengangguk. Mulai sekarang, dapur akan menjadi tanggung jawabmu. Ketika saya pergi ke kota untuk menjual daging, aku akan membakar beberapa barang yang kau butuhkan dan membawanya kembali. Apakah kamu tidak takut aku akan mencuri uangmu dan kabur? Kamu benar-benar ingin melarikan diri. Dia bisa saja pergi beberapa hari yang lalu semudah hembusan angin. Namun, entah kenapa hal itu menyentuh hatiku. Aku menundukkan kepala dan hanya menjawab dengan gumaman pelan, setelah ragu sejenak. Tiba-tiba aku menyadari bahwa aku telah Vegi. Mempercayai seseorang bahkan sekali saja bisa membuat Anda merasa tidak nyaman. Bukan berarti saya takut ditipu. Sebaliknya, yang ada adalah rasa takut bahwa saya tidak layak menerima kepercayaan ini. Sejak hari itu, halaman kecil di atas gunung itu gradually menjadi lebih ramai. Saya membersihkan permukaan kompor hingga bersih. Pindahkan wadah nasi yang berjamur ke area yang berventilasi baik. Kemudian dia menggiring ayam-ayam betina yang berlarian di halaman ke dalam kandang ayam. Mereka masih mengukus daging dan menjualnya di sepanjang gunung. Berburu dan menebang kayu. Setiap kali aku kembali, selalu ada lampu tambahan yang dinyalakan sebelumnya di pintu masuk. Selalu ada makanan panas mengepul yang menunggunya di atas kompor. Daging rebusnya enak sekali hari ini. Jamur liar yang kamu bawa kemarin masih segar. Sup akan terasa lebih lezat jika Anda merebusnya sedikit lebih lama. Aku kurang pandai berbicara. Mereka hanya terus memuji beberapa hal yang sama saja. Tapi aku mendengarkan. Namun, lebih dari sebelumnya, sekalipun seseorang memuji Anda dengan 100 kata seperti, itu terlihat bagus, Anda tetap harus bersikap rendah hati. Saya berangsur-angsur terbiasa dengan gunung itu. Saya secara bertahap beradaptasi atau bersaing dengan orang ini. Dia tampak garang. Namun, dia tidak pernah berbicara dengan suara keras. Tangan dipenuhi kapalan akibat menyembelih dan memisahkan daging dari tulang babi. Saat menyerahkan mangkuk itu padaku, selalu bersihkan bagian tepinya terlebih dahulu. Dia jelas melihat bekas merah air mata di dadaku. Namun, dia tidak pernah mengajukan banyak pertanyaan. Aku bahkan tidak pernah meliriknya. Pertama kali menambahkan suplemen dada, malam itu sangat berangin. Setelah selesai mencuci pakaian dan kembali ke kamar untuk berganti pakaian. Melihat kain putih di tanganku, tiba-tiba, aku tidak bisa melanjutkan lagi. Bekas luka di dadanya akibat bertahun-tahun dicambuk. Terasa sedikit nyeri saat hari hujan. Namun sejak saat aku pindah ke pegunungan, Huo Zeng tidak mengucapkan sepatah kata pun keluhan. Bahkan angin di halaman pun sepertinya memiliki mata. Hanya sedikit aura kebencian yang melintas di hadapanku. Saya meletakkan kain putih itu di samping tempat tidur. Aku dengan ragu-ragu mengenakan pakaian dan keluar. Hembusan angin dari kipas menembus kerah baju. Membawa kesejukan rerumputan dan pepohonan di malam hari. Rasanya seperti ruang besar tiba-tiba terbebas di rongga dada. Aku tak kuasa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Matanya tiba-tiba memerah. Ternyata hidup tidak harus selalu penuh tekanan. Lupa kalau Huo Zeng baru saja kembali dari mengalihkan aliran air. Melihatku berdiri di halaman dalam keadaan linglung, dia berbalik, masuk ke dalam, mengambil pakaian luar, dan memberikannya kepada saya. Aku menggelengkan kepala. Alih-alih menjawab, dia bertanya dengan lembut. Mengapa kamu tidak pernah bertanya tentang masa laluku? Kamu akan berbicara ketika kamu mau. Kamu tidak ingin membicarakan tentangku. Saya bertanya dan mereka menjawab ya. Apakah kamu tidak penasaran dengan bekas lukamu? Rasa ingin tahu itu tidak berguna. Hidup terus berlanjut. Ini bukan membalik ke belakang. Aku menatap langsung ke arahnya. Tempat yang keras dan seperti batu di hatiku itu,
Tiba-tiba muncul retakan tipis. Aku terdiam untuk waktu yang lama. Terakhir, kisah tentang diusir dari rumah. Dia berbicara sesekali. Saya berbicara dengan sangat tenang, tenang seolah sedang menceritakan penderitaan orang lain. Namun ketika sampai pada kalimat terakhir, suara saya masih serak. Ketika aku sampai di kaki gunung, sekalipun aku berpikir untuk langsung ambruk seperti ini. Hal itu juga menyelamatkan saya dari keharusan menoleransi pendapat orang lain. Huo Zeng dengan lembut meletakkan ember berisi air di tangannya. Dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Satu-satunya suara di halaman itu hanyalah gemerisik dedaunan tertiup angin. Setelah beberapa saat, lalu dia berbisik, jangan berpikir seperti itu lagi, di masa depan. Mengapa kita harus hidup untuk menebus hari-hari yang kita hutangi padamu? Dapatkan kembali hari demi hari. Dia tidak mengatakan itu dengan serius. Namun entah kenapa hal itu membuatmu ingin menangis. Aku memalingkan muka, dia dengan tenang menyeka sudut matanya. Tiba-tiba aku merasakan, mungkin aku masih bisa menjalani kehidupan yang layak, atau mereka berjuang untuk melindungi bisnis mereka. Setiap hari pasar, dia sengaja berangkat menuruni gunung dengan gerobaknya sebelum fajar. Benang anak babi yang dikumpulkan sebelumnya, pergilah ke Zengko untuk menjual barang-barang pembawa keberuntungan. Namun, industri daging segar terlihat menguntungkan. Beban kerja sangat tinggi. Saat cuaca panas, daging yang tidak terjual harus diberi diskon pada malam hari. Sekalipun harganya diturunkan nanti, tidak ada jaminan bahwa akan ada yang menginginkannya. Aku melihat semuanya dan menyimpannya di dalam hatiku. Beberapa hari kemudian, saya akan mencoba berbicara jika Anda mempercayai saya. Sisakan 2 potong daging perut babi dan 2 potong daging kaki babi untuk besok. Sisakan sedikit jeroan babi. Lagi sibuk apa? Buatlah barang-barang yang lebih awet. Dia tidak mengajukan pertanyaan lagi. Keesokan harinya mereka benar-benar meninggalkan sesuatu seperti yang telah saya instruksikan. Saya menanam tanaman herbal di kebun sayur. Saya juga pergi ke lereng gunung untuk menggali bawang liar dan daun perila. Saya membuat sepanci cairan untuk merebus menggunakan metode lama dari departemen saya. Masukkan daging perut babi ke dalam panci. Minyak perlahan-lahan mencair dan bercampur dengan rasa kecap. Seluruh halaman diselimuti aroma yang harum. Huo Zeng berdiri diam di depan pintu dapur untuk waktu yang lama. Rasanya seperti baru pertama kali tahu bahwa daging bisa dimasak seperti ini. Apakah ini bisa dijual? Cobalah, dan Anda akan lihat. Pergi ke pasar keesokan harinya. Huo Zeng tetap meletakkan daging segar di depan seperti biasa. Kemudian saya memotong daging yang sudah direbus. Telinga babi rebus dan kaki babi rebus disisihkan. Pada awalnya, tidak ada yang berani membeli. Lagi pula, Huo Zeng dikenal di kota karena sikapnya yang dingin. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang tahu cara memasarkan bisnis. Kemudian saya memotong sedikit dan meletakkannya di atas meja agar orang-orang bisa mencicipinya. Cobalah sepotong, rasanya enak dan gratis. Saya berbicara dengan lembut, tetapi tidak dengan malu-malu. Tak lama kemudian, seseorang mengulurkan tangan dan tampak layu. Pria itu mengunyah 2 kali. Matanya langsung berbinar. Dia berbalik dan memanggil istrinya. Waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa tidak bisa dibeli. Kerumunan orang berkumpul di depan kios daging rebus. Bagaimana cara membuat telinga babi ini? Segar dan menyegarkan tanpa bau amis. Darah segar sebenarnya diolah dengan anggur jahe untuk menghilangkan bau amisnya. Api harus kecil saat merebus. Makanan ini perlu dimasak hingga matang agar rasanya enak. Timbang setengah pon daging perut babi untuk saya. Aku akan membawa pulang 2 kaki babi lagi untuk dicicipi ibuku. Atau dagingnya dicincang di kapal pengukus di tepi pantai. Pisau tersebut bergerak dengan cepat dan bersih. Namun matanya terus melirik ke arahku. Aku segera menyimpan dompet dan daging itu lalu pergi mencari Lin. Senyum tipis teluk di bibirnya. Dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Aku terlahir dengan wajah yang cerah dan cantik. Melompat membuatmu lebih menarik perhatian. Namun kali ini, semua tatapan itu tertuju padaku. Aku sudah tidak begitu takut lagi, karena aku tahu, orang-orang ini tidak memperhatikan bentuk tubuhku. Ini tentang kemampuan saya untuk menghasilkan uang secara jujur melalui keterampilan saya sendiri. Semua makanan rebus yang kami bawa hari itu terjual habis. Dalam perjalanan kembali ke gunung, kapal uap itu menarik gerobak ke depan. Angin pegunungan menerpa helaian rambut yang bertebaran di dahiku. Aku mengikuti di belakang, sambil membawa kotak batu kosong itu. Dengan langkah ringan, dia berjalan menuju awan. Akankah mereka masih melakukannya besok? Buat perut babi rebus? Apakah daging kaki belakang bisa digunakan? Lemak dari babi yang direbus dapat diolah menjadi lemak babi, dan kulit babi yang renyah dapat digunakan untuk membuat panekuk. Darah babi dan usus babi juga bisa diolah menjadi makanan yang rasanya seperti kotoran. Asalkan Anda bersedia menggunakan otak Anda. Tidak ada sesuatu pun yang terbuang sia-sia. Dia terdiam sejenak. Dia menambahkan, mulai sekarang, kamu akan bertanggung jawab atas ibu mertuamu. Aku berhenti melangkah, melihat punggung Huo Zeng yang lebar. Hidungku terasa sedikit sakit. Di masa lalu, di keluarga Zhao, saya bekerja keras tanpa henti selama setahun penuh. Mereka bahkan tidak bisa memegang 1 koin tembaga pun di tangan mereka. Namun ketika kami sampai di titik pengambilan kargo, bisnis baru saja mulai membaik. Dia menyerahkan semua buku rekening dan dokumen pinjaman kepada saya. Apakah kamu tidak takut aku akan kehilangan semua uangnya? Kau memaksaku untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik. Jalan pegunungan itu berkelok-kelok. Matahari terbenam memancarkan bayangan panjang di atas kami. Aku mengerti untuk pertama kalinya, yang disebut hidup bersama, bukan hanya satu orang yang menderita dengan putus asa. Hak seseorang untuk mengambil, sebaliknya yang terlihat adalah 2 orang yang berjalan berdampingan. Jadikan hari-hari biasa bersinar 2 kali lipat. Mengalami untuk pertama kalinya, akan ada kesempatan kedua. Saat saya membuat masakan rebus untuk ketiga kalinya, rasanya bahkan lebih otentik. Huo Zeng kemudian membangun sebuah gubuk kecil untuk merokok di belakang halaman. Khusus digunakan untuk mengasap daging.
Lalu dia memikirkan jamur liar dari pegunungan, rebung kering dan lada Sichuan digunakan buat berbagai macam rasa daging olahan dan saus daging. Menjual rebung segar dan babi rebus di musim semi. Di musim panas, mereka menjual salad telinga babi dingin dan mie saus daging. Menjual kaki babi rebus di musim gugur. Menjual sosis dan iga asap di musim dingin. Awalnya, mengukus barang hanya mengandalkan pisau pengupas tulang dan mulut harimau. Sekarang mereka benar-benar telah membuat bisnis ini cukup sukses. Setelah menghasilkan uang, hal pertama yang harus dilakukan setelah direkrut, tidak menambahkan hal-hal untuk diri saya sendiri. Sebaliknya, mereka membeli kain katun dari kota untuk mengikat mie dingin tersebut. Apa yang ingin kamu lakukan dengan ini? Pakaianmu semuanya sudah usang. Sekalipun sudah tua, kamu masih bisa memakainya. Menghasilkan uang berarti Anda seharusnya bisa menjalani hidup yang lebih nyaman. Aku memegang kain katun lembut yang menutupi mie dingin itu. Dia terdiam untuk waktu yang lama, mengenang kembali keluarga Zhao. Aku tak sanggup mengubah mantra tembus pandang itu. Namun, Zhao Daniu segera membeli jepit rambut perak untuk janda Qian. Sekarang yang dilihat Huo Zhang hanyalah tepi kasar di kakiku. Saya akan mengingatnya. Yang paling menyentuh di dunia, itu bukanlah peristiwa yang menggemparkan dunia. Sebaliknya, hal-hal kecil inilah yang membuat orang merasa tersentuh. Namun, begitu kehidupan seseorang berjalan lancar, orang-orang yang tidak tahan melihatku sukses sebelumnya, jadi mereka mengikuti arah angin untuk menemukan. Tiba di pasar pada hari ini, saya baru saja meletakkan daging rebus itu di tepi pantai. Kemudian terdengar suara Yin Yang. Terdengar suara-suara aneh dari luar kerumunan. Siapakah dia? Bukankah ini Yun Yang yang diusir dari desa Qingxi? Lebih baik benar-benar sulit. Berbalik badan, dia memanjat sebuah gubuk pelindung. Suasana di sekitarnya langsung menjadi sunyi. Banyak orang yang melihat ke arah ini. Tanganku, yang sedang membungkus daging, berhenti sejenak. Sebelum dia sempat berbicara, kemudian terdengar suara lain yang bahkan lebih menusuk telinga. Perawakannya, tidak bergantung pada pendapatan pribadi, mungkinkah benar-benar bisa mengandalkan diri sendiri? Aku sudah terlalu sering mendengar kata-kata ini sebelumnya. Setiap kata bagaikan bekas luka pada luka lama. Tapi sekarang ketika saya mendengarkan, dadaku masih terasa sesak. Namun, tidak lagi seperti dulu. Mereka hanya menundukkan kepala dan menahan rasa sakit. Saya menyerahkan daging yang sudah dibungkus kepada pelanggan. Perlahan aku mengangkat mataku untuk menatap mereka. Haruskah aku mengandalkan diriku sendiri? Uang di kios hari ini, semua itu tidak berasal dari kantongmu. Jika Anda datang untuk membeli daging, saya menerima kedatangan mereka yang memang sengaja datang untuk bergosip. Silahkan berdiri agak jauh. Jangan biarkan asapnya mengotori panciku. Tante Wang dan Nenek Liu tidak menyangka aku akan membantah. Dia berdiri di sana tertegun sejenak. Tepat saat itu, Huo Zhen meletakkan pisau daging di atas talenan. Terdengar suara yang teredam. Para penonton langsung mundur setengah langkah. Jika Anda tidak membeli, silahkan pergi. Suaranya tidak keras. Namun, udaranya sedingin es. Wajah Bibi Wang memucat. Bibirnya bergerak. Pada akhirnya, dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Mereka menyelinap pergi, menyeret Nenek Liu ikut serta. Aku menundukkan kepala dan melanjutkan membungkus daging itu. Getaran ringan pada ujung jari atau sensasi uap yang terasa dapat terlihat oleh mata. Dia tidak mengatakan apapun. Itu hanya masalah menekan dan menarik keluar pancake hangat. Benda itu diletakkan di tanganku. Pertama, isi perutmu dengan sesuatu. Saat itu, tiba-tiba aku merasa ingin menangis. Namun, dia dengan keras kepala menanggungnya. Bunyi lembut dan keras itu hanya terdengar saat saya membungkuk untuk menggigit biskuit tersebut. Saya kira itu sudah berakhir. Siapa sangka beberapa hari kemudian, Zhao Daniu bahkan datang. Malam itu, Huo Zheng baru saja kembali dari kaki gunung. Aku sedang jongkok di halaman mencuci usus babi. Gerbang halaman tiba-tiba didobrak hingga terbuka. Zhao Daniu berdiri di ambang pintu dengan ekspresi muram. Di belakang mereka mengikuti seorang mantan janda dengan tatapan jahat di wajahnya. Su Yunyang, kembalilah bersamaku. Halaman itu langsung menjadi sunyi. Aku mendongak menatapnya. Ini terasa ironis. Pria ini, saat mereka mengusirku keluar pintu seperti sampah, tidak pernah terfikirkan sebelumnya, suatu hari nanti mereka akan datang tanpa malu-malu dan meminta saya untuk kembali. Mengapa aku harus kembali bersamamu? Kamu adalah istriku, Anda. Bukan itu yang mereka katakan pada hari mereka mengusirku. Daniu juga sempat kehilangan kesabarannya. Di samping itu, kamu seorang wanita, tinggal di pegunungan bersama pria-pria lain. Pembicaraan macam apa ini? Nanti aku bakal ditusuk dari belakang. Perlahan berdiri, air menetes dari ujung jariku. Menatap janda Qian, aku tiba-tiba tertawa. Saat kau tertawa dan bermain dalam pelukannya kala itu, kenapa kamu tidak memikirkan itu? Beraninya kau datang ke sini hari ini untuk menasehatiku agar mengikuti aturan? Wajah janda Qian menegang. Zhao Daniu sangat malu dan marah karena aku memojokkannya. Dia menginjaknya dan bergegas ke halaman. Tapi kita belum mengambil langkah apapun. Huo Zheng sudah melangkah di depanku. Sambil berdiri di sana, mereka mengatakan Huo Zheng bertubuh tinggi. Berdiri di sana, dia seperti tembok yang tebal. Zhao Daniu membalas tatapan dinginnya. Momentum tersebut langsung melemah lebih dari setengahnya. Namun dia tetap berpegangan erat, lehernya terpelintir. Ini adalah masalah keluarga, antara dia dan saya. Sebagai orang luar, itu bukan urusanmu. Dia sekarang tinggal di rumahku. Makan makanan keluargaku. Anda meninggalkan saya setelah mencoba berbisnis dengan keluarga saya. Sekarang Anda ingin kembali dan mengambilnya lagi. Tidak ada logika seperti itu di dunia ini. Bisnis macam apa yang mungkin dilakukan oleh seseorang sekaya dia? Bukankah semua ini berkat dukunganmu dari belakang? Bisnis adalah yang saya inginkan. Saya membuat makanan yang direbus. Saya juga sudah mengirim uangnya. Saya terus berbicara tentang Zhao Daniu. Kamu selalu bilang aku menarik perhatian. Mengatakan aku mempermalukanmu. Namun pada akhirnya, kamu tidak tahan melihatku meninggalkanmu. Masih bisa menjalani kehidupan yang baik.
Wajah Zhao Danyu memucat lalu memerah. Mantan janda yang berada di belakangnya itu tak berani mengeluarkan suara. Di luar gerbang halaman, saya tidak tahu kapan tepatnya itu terjadi karena ada beberapa penduduk desa yang menyaksikan keributan tersebut. Melihat mata mereka yang menyipit, aku merasa lebih tenang dari sebelumnya. Dengarkan dengan saksama. Aku bukanlah sesuatu yang kau buang lalu ingin kau ambil kembali. Sejak hari kau mengusirku, hanya ada satu jalan tersisa yang memisahkan kau dan aku. Jembatan adalah jembatan, jalan adalah jalan. Mulai sekarang, kamu jalani hidupmu. Aku menjalani hidupku, jangan menghalangi jalanku lagi. Ketika saya mengatakan ini, punggung lurus. Tidak ada air mata atau niat mencuri di matanya. Zhao Danyu menatapku. Seolah-olah kamu baru pertama kali bertemu denganku. Yang dulu sering dia perintah-perintah. Su Yuniao, yang bahkan tidak berani berbicara dengan suara keras, itu menghilang tanpa saya sadari. Tangan yang belum meninggalkan pintu itu menempel pada panel pintu. Ketidaksabaran sudah terlihat jelas dalam suaranya. Zhao Danyu akhirnya tidak berani lagi membuat masalah. Menatapku dengan garang. Dia pergi dengan penampilan acak-acakan dan sedih, sambil menyeret janda Qian bersamanya. Gerbang halaman tertutup kembali. Angin menyelinap masuk melalui celah-celah di pagar. Daun-daun kacang di halaman berdesir. Aku berdiri diam. Ujung jari saya masih agak dingin. Saya pikir saya akan merasa lega dan puas. Tapi setelah benar-benar mengucapkannya dengan lantang, yang muncul di hatiku adalah kekosongan yang datang terlambat. Seperti seseorang yang telah terperangkap terlalu lama, akhirnya berhasil membebaskan diri dari sangkarnya. Reaksi pertamaku bukanlah kegembiraan. Sebaliknya, mereka tidak percaya bahwa benar-benar ada jalan di bawah kaki mereka. Aku masih merasa sedikit tidak nyaman. Kemudian istirahatlah. Dia hanya mengucapkan satu kalimat ini. Lalu dia berbalik dan pergi membangun sebuah rumah untuk merebus air untukku. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut yang diajukan. Tanpa kenyamanan berlebihan, namun itu memberi saya cukup waktu untuk pulih. Aku memperhatikan sosoknya yang sibuk menghilang di kejauhan. Tiba-tiba, rasa damai yang aneh menyelimuti diriku. Aku ingin gunung ini menopangku. Mungkin bukan hanya karena aku tidak punya tempat tujuan. Terlebih lagi karena, ternyata memang ada orang di sini. Perlakukan saya sebagai manusia yang hidup dan bernapas. Puncak-puncak gunung terlihat sangat jelas malam itu. Berbaring di tempat tidur. Aku mendengar suara samar Huo Zeng berbalik badan berasal dari gudang kayu. Saya sudah lama tidak bisa tidur. Aku menatap cahaya bulan yang menerobos masuk melalui jendela. Ini pertama kalinya serius. Pikirkan sesuatu yang belum pernah berani Anda pikirkan sebelumnya. Tidak bisakah aku memulai hidupku dari awal lagi? Begitu semuanya mulai berjalan lancar. Bahkan keempat musim pun terasa membawa kehangatan. Saat musim gugur tiba, angin di pegunungan berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Atau mungkin mereka membangun setengah gudang di belakang halaman. Khusus untuk menggantung daging olahan dan sosis. Saya menyimpan catatan akuntansi yang jelas. Berapa banyak garam yang dibeli pada hari apa? Berapa banyak daging yang terjual pada hari itu? Apa barang yang paling populer? Yang mana yang perlu disesuaikan? Semuanya jelas dan nyata. 2 orang, 1 orang bertanggung jawab atas pekerjaan fisik. Seseorang yang bertanggung jawab atas perencanaan. Halaman dalam, yang awalnya tenang dan sepi kecuali suara angin, kami benar-benar berhasil membuatnya terasa seperti tempat yang hangat dan hidup. Atau mungkin mereka masih jarang bicara. Namun, dia menjadi semakin perhatian. Udara semakin dingin. Dia akan diam-diam menambahkan selimut ekstra tebal ke kamarku. Saat kembali dari pasar, saya menyadari bahwa saya telah menatap buku rekening terlalu lama. Dia meletakkan permen Hawthorne yang dibelinya di kota di sebelahku. Saya merasa pusing ketika berdiri setelah berjongkok dalam waktu lama. Dia mengerutkan kening dan memindahkan bangku kecil itu ke dekat kompor. Dia berbicara dengan kaku, namun sungguh-sungguh tentang tugas-tugas yang bisa dia lakukan di masa depan. Tidak mau berdiri di situ lagi. Kamu semakin lama semakin ingin tahu. Jika Anda sakit, siapa yang akan memasak untukku? Siapa yang akan membalas dendam untukku? Dia berbicara dengan sangat serius. Tapi aku tak bisa menahan tawa. Tertawa terbahak-bahak. Aku sendiri pun tidak menyadarinya. Kewaspadaan yang selalu terpancar di matanya. Itu telah memudar dari hari ke hari. Saat salju pertama turun, bisnis makanan rebus kami, mereka sudah dikenal luas di kota itu. Beberapa orang datang jauh-jauh dari desa tetangga. Hanya untuk membeli sepotong babi rebus buatan Huo. Bahkan ada yang mengantarkan kaleng kosong ke depan pintu rumah Anda. Saya hanya ingin menjual 1 sendok saus daging lagi. Awalnya, saya merasa seperti sedang bermimpi. Kemudian, setelah lama memimpikan hal itu, saya perlahan-lahan berani mempercayainya. Ternyata aku bukan hanya orang yang bisa dimarahi. Kita hanya bisa menanggungnya. Saya juga bisa berbagi keahlian saya. Ubah menjadi uang sungguhan. Mereka tutup lebih awal dari biasanya hari itu. Salju turun semakin lebat. Dunia adalah hamparan putih yang luas. Huo Zeng memimpin jalan sambil menarik gerobak. Aku mengikuti di belakang, sambil membawa buku catatan. Sol sepatu itu mengeluarkan suara gemerisik lembut saat diinjak di atas salju. Saat kami mencapai titik tengah, mengapa Huo Zeng tiba-tiba berhenti? Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku berbalik, ujung runcing itu tertutup oleh kepingan salju. Bulu itu tertutupi warna putih. Orang ini biasanya memuji. Orang-orang hanya akan mengatakan satu hal, lumayanlah. Orang itu tetap diam untuk waktu yang lama, yang merupakan hal yang tidak biasa. Seolah-olah, dia telah merenungkan kata-kata itu berkali-kali dalam hatinya. Akhirnya dia berbicara. Su Yunyang, jika kau bersedia, mulai sekarang aku tidak akan hanya tinggal di tengah kobaran api ini. Apa artinya itu? Jantungku berdebar kencang, mengira kami adalah keluarga. Angin dan salju seolah membeku sesaat. Saya memperhatikan barang-barang itu mengeluarkan uap. Dari wajahnya yang selalu dingin dan keras, saya menyaksikan ketegangan dan fokus yang langka. Detik berikutnya, dia mengeluarkan jepit rambut kayu dari sakunya.
Jepit rambut itu tidak dipoles dengan sangat halus. Namun, di bagian ujungnya terukir sebuah bunga plum yang sangat halus. Jelas terlihat bahwa banyak pemikiran dan usaha telah dicurahkan untuk itu. Aku ceroboh dan tidak bisa membuat apapun yang terlalu cantik. Jika Anda tidak keberatan, aku ingin menikahimu. Hidungku terasa geli. Bukan berarti aku tidak pernah memikirkan hari ini. Aku sama sekali tidak pernah membayangkan Zeng akan menanggapinya seserius ini. Bukankah mereka memanfaatkan saya saat saya tak berdaya dan mengurung saya di rumah? Mereka hanya memperlakukan saya sebagai kaki tangan yang mudah dimanfaatkan. Sebaliknya, mereka berdiri di tengah salju. Setiap kata, dia bertanya padaku, apakah aku ingin menjadi bagian dari keluarganya. Kamu tahu, apa yang biasa saya lakukan? Aku tahu aku pun tidak sepenuhnya tidak bersalah. Seorang gadis muda yang belum pernah mengalami seluk-beluk dunia. Aku ingin menikahi Su Yunyang. Bukan sekadar gosip dari orang lain, kalimat ini terdengar lembut. Tapi seperti, semua keluhan yang saya pendam selama bertahun-tahun terangkum di dalamnya. Aku menatapnya, air mata akhirnya mengalir deras di wajahku. Tapi kali ini, aku tidak menangis karena malu. Ia menangis karena adanya rasa sakit hati. Namun, untuk diri sendiri, akhirnya, ada seseorang yang benar-benar dan tulus menanggapinya dengan sepenuh hati. Dan menangisi Huo Zeng, aku berharap salju masih turun. Huo Zeng tampak menghela napas lega. Namun, pangkal telinganya perlahan-lahan memerah. Dia melangkah maju. Dengan gerakan yang sangat lembut, dia memasukkan jepit rambut kayu itu ke rambutku. Jari-jari itu hanya menyentuh sehelai rambutku. Rasanya seperti menyentuh sesuatu yang sangat panas. Dia segera mengembalikannya. Aku memperhatikan ekspresinya yang tampak sangat bingung. Mengubah kentut menjadi tawa. Pernikahan kami sederhana. Acara ini jauh lebih meriah daripada pernikahan yang pernah saya tangani sebelumnya. Tidak ada kemeriahan besar-besaran. Tidak ada pula banyak aturan mengenai berkat yang sia-sia. Atau minta mereka untuk merapikan halaman terlebih dahulu. Kain merah, digantung. Sebuah panci besar, berisi daging sedang direbus di atas kompor. Bahkan pegunungan dan hutan tempat orang jarang keluar. Mereka semua diundang untuk meminum semangkuk anggur pernikahan. Aku mengenakan pakaian baru yang kujahit sendiri. Jepit rambut kayu itu disematkan di rambutnya. Di tengah aroma daging dan tawar yang memenuhi halaman. He Huo Zeng membungkuk 3 kali ke langit dan bumi. Saat membungkuk dan bersujud, sebuah perasaan damai yang tak terlukiskan muncul di hatiku. Terakhir kali saya menikah, rasanya seperti didorong masuk ke dalam sangkar yang gelap dan tanpa harapan. Namun kali ini, aku mengangguk dengan sukarela. Ambil inisiatif, bersedia mempercayakan sisa hidupku kepada pria ini. Mulai sekarang, aku melindungimu, dan kamu melindungiku. Aku juga akan melindungimu. Begitu kata-kata itu terucap, semua tamu di halaman tertawa. Hanya mereka yang meraih kemenangan dan memiliki penampilan yang bermartabat, yang dapat dianggap layak di mata rakyat. Dia menatapku dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Seperti membuat janji yang tidak akan pernah berubah seumur hidup ini. Kehidupan setelah menikah. Perubahan tersebut tidak drastis karena adanya judul baru. Tapi aku sungguh merasa, sejak hari itu, hidup menjadi jauh lebih cerah. Akhirnya, aku bisa tinggal di halaman ini dengan bermartabat. Dengan tenang, bertukar barang dan mengatasi distribusi yang tidak merata sepanjang hidup. Aku tidur nyenyak sepanjang malam ditemani suara napasnya yang teratur. Tidak perlu khawatir akan terdorong ke jurang tanpa alasan suatu hari nanti. Setelah dimulainya musim semi, kami membersihkan lahan kosong di belakang Xiao Yuan. Atau, gunakan uap untuk membalik tanah untuk budidaya bibit. Tanam kacang-kacangan, labu cabai dan sayuran hijau daun. Beberapa pohon plum dan persik juga ditanam di bagian atas lereng bukit. Atau mungkin karena dulu mereka hanya tahu cara mencari nafkah melalui kekuatan fisik. Di bawah pengaruhku, saya juga secara bertahap belajar merencanakan mata pencaharian saya untuk 4 musim. Saya ingin bertanya bagian daging mana yang cocok untuk membuat sosis. Dia mengingatnya. Kapan sebaiknya membeli garam dan rempah-rempah? Keesokan harinya, ia menuruni setengah jalan dari puncak gunung. Keduanya sangat sinkron, seperti roda gigi yang saling terkait. Begitu mulai berputar, seluruh rumah ini penuh dengan kehidupan. Aku akan mengambil kain putih yang pernah mencekiku itu. Potong menjadi beberapa bagian kain, bersihkan kompor dan talenan. Setelah hujan musim semi, cukup masukkan ke dalam kompor. Ular api yang membara di dalam gua mereka tidak pilih-pilih makanan. Saya sudah lama membantu menghasilkan uang. Mereka yang memaksa saya menundukkan kepala, memaksa saya untuk menutupinya, masa lalu yang memaksa saya untuk meringkuk ketakutan. Bersama dengan kain tua itu, semuanya berubah menjadi abu. Apa yang sedang kamu lihat? Mengenang masa lalu, akhirnya terbakar menjadi abu. Huo Zeng tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Cukup mendekat. Usap perlahan debu yang menempel di pipiku. Aku mendongak menatapnya. Tiba-tiba dia berjingkat dan meninggalkan bekas ciuman di dagunya. Seluruh tubuhku menegang. Cuping telinga dengan cepat berubah menjadi merah. Dia terbatuk sekali di tengah-tengahnya. Masih ada daging yang direbus di atas kompor. Aku tertawa terbahak-bahak sampai tak bisa berdiri tegak. Aku belum pernah mengenal tukang jagal seganas itu sebelumnya. Aku akan gugup kalau dicium. Setelah bisnis berangsur-angsur stabil, kami sering menyewa kios di kota. Jalan tersibuk di pintu masuk kota, nama toko daging Yuzeng, secara bertahap menyebar. Semua orang mengatakan nama itu dipilih dengan cerdas. Setengahnya dikukus oleh Huo. Setengahnya adalah giok milik Su Yunyang. Sama seperti mereka berdua yang menjalin hari-hari mereka menjadi satu tali. Saya hanya tersenyum tenang setiap kali mendengarnya. Sebelum operasi, saat menutup toko di malam hari, menatap profil Huo Zeng saat ia dengan tekun mengasah pisau di bawah cahaya lampu. Hatiku dipenuhi dengan rasa damai dan puas. Ternyata, kata-kata terindah di dunia bukanlah pujian untuk penampilan. Sebaliknya, hanya dikatakan bahwa pasangan Huo benar-benar cakap. Aku sangat takut sampai-sampai aku selalu merasa asam lambungku naik. Tidak tahan dengan bau minyak.
Awalnya, saya kira itu karena cuaca yang panas dan lembab. Kondisinya belum membaik selama beberapa hari. Huo Zeng menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka menarikku menjauh dari kompor dengan paksa. Kami turun gunung untuk menjemput Bi dan Nenek Chen. Setelah memeriksa denyut nadi, Nenek Chen, kerutan di wajahnya menghilang karena tersenyum. Selamat kepada Ibu Huo. Teman sekamar saya sedang hamil. Satu kalimat membuatku terhenti. Secara tidak sadar melengkungkan perutnya yang rata. Saya merasa terkejut, sekaligus senang. Ada juga sedikit rasa panik. Aku pun pernah mendambakan seorang anak ketika masih berada di keluarga Zhao. Namun, itu adalah hari-hari yang menyedihkan. Khawatir anak itu akan menderita akibatnya. Situasinya sekarang berbeda. Namun, aku tetap merasa gugup. Saya benar-benar memiliki kebenaran yang pasti. Sudah hampir 2 bulan. Beristirahatlah lebih banyak di masa mendatang. Jangan melakukan pekerjaan berat. Bersantai lebih penting daripada apapun. Setelah Nenek Chen pergi, halaman itu tiba-tiba menjadi sunyi. Huo Zeng berdiri di dekat pintu, bingung. Dia lebih panik daripada saya, seorang wanita hamil. Aku memperhatikan penampilannya. Aku tak bisa menahan tawa. Ekspresinya aneh sekali ya. Aku akan menjadi seorang ayah. Dia berulang kali mempertanyakan apakah dia benar-benar perlu duduk. Cahaya di matanya sangat menakjubkan. Detik berikutnya dia tiba-tiba berjongkok. Dia dengan hati-hati menempelkan telinganya ke perut bagian bawah saya. Saya merasa geli sekaligus jengkel. Dorong dia perlahan. Saat ini kamu tidak bisa mendengar apapun. Aku ingin mendengarnya meskipun aku tidak bisa mendengarnya. Nada bicaranya sangat serius. Aku menatapnya dari atas. Meremas hatiku. Beginilah penampilan pria saat mereka mendambakan seorang anak. Hal itu membuat orang merasa sangat nyaman. Setelah hamil, Huo Zeng menjadi semakin protektif terhadapku. Garis besar untuk mengawetkan daging itu tidak mengizinkan saya menyentuhnya. Saya tidak diperbolehkan mengangkat ember kayu yang berisi air. Bahkan saat saya jongkok untuk memetik sayuran, dia bahkan takut aku akan merasa pusing jika aku bangun. Awalnya saya menganggapnya lucu. Melihat kepeduliannya yang tulus, jadi dia diizinkan untuk merawatnya. Saya tidak lagi keras kepala menghadapi segala sesuatu seperti dulu. Belajarlah untuk percaya bahwa beban dapat dibagi. Bisnis penjualan kue isi daging tetap berjalan seperti biasa. Laju perkembangannya baru saja melambat. Atau mereka akan berlomba-lomba mengundang orang-orang dari kaki gunung. Janda yang cerdas, Agui, membantu serangan itu. Saya biasanya duduk di tepi pantai, mencatat keuangan dan menyiapkan bumbu. Berikan saran dan masukan. Saya juga telah mengembangkan resep untuk perut babi rebus yang berlemak tetapi tidak berminyak. Meleleh di mulut, penjualan jauh melebihi penjualan daging rebus. Ada sebuah gedung berlantai 9 di kota ini yang menawarkan harga tinggi untuk resep obat. Saya tidak setuju. Pasokan untuk periode tertentu? Izinkan saya menganalisis pro dan kontra dari setiap item. Kesombongan tak bisa disembunyikan di matanya. Istri saya memang lebih pintar dari yang lain. Dia berpura-pura acuh tak acuh. Rasa puas diri yang tersirat dalam suku kata terakhir sulit disembunyikan. Saya menyampaikan belasungkawa saya. Dia membungkuk dan memainkan sempoa. Namun sudut-sudut mulutnya sudah terangkat. 10 bulan kehamilan, waktu berlalu cepat. Huo Zeng secara pribadi membuatkan tempat tidur kayu kecil untuk anak itu. Dengan gendang gemerincing, meskipun tampak canggung, namun saya menghargainya sebagai harta yang berharga. Aku menjahit pakaian bayi sambil bersandar di sandaran kepala tempat tidur di malam hari. Huo Zeng mengasah pisaunya di bawah cahaya, dan pantatnya terluka parah. Memperbaiki gerobak, keduanya tidak saling mengganggu. Mereka bisa saling melihat begitu mereka mendongak. Ketenangan ini memiliki nuansa yang lebih hangat dan nyaman daripada kata-kata manis. Anak itu lahir pada musim panen biji-bijian yang kurang melimpah, Xiaoman. Hujan berhenti, dan langit cerah pada hari itu. Udara dipenuhi dengan aroma lembab tanah. Saat saya sedang melahirkan atau mengukus makanan, pisau pengupas tulang di tangan saya terbentur ke lantai. Wajah pucat, Nenek Chen mengusirnya keluar rumah. Dia lebih gugup daripada seorang wanita yang sedang melahirkan ketika dimarahi. Huo Zeng berjaga di luar pintu, mondar-mandir, hingga terdengar suara keras dari dalam rumah. Barulah saat itu saya merasa lega dan memberi selamat kepada mereka. Dia masih anak-anak, ibu dan anak, dalam keadaan aman. Huo Zeng membantu di pintu. Dia berdiri di sana dengan tercengang untuk waktu yang lama sebelum berani memasuki rumah. Aku bermandikan keringat dingin. Pucat. Dia tersenyum ketika melihatnya. Nenek Chen menyerahkan Chiang Bao kepadanya. Pegang tangan ini, dengan hati-hati, seolah-olah memegang awan kecil. Burung elang kecil milik putra Anda masih merah dan bengkak. Bersenandung dengan mata tertutup. Kepalan tangan kecil itu terkepal erat atau sungguh. Melihat anak itu, mataku perlahan mulai berkaca-kaca. Pria ini, yang bahkan tidak bergeming saat melihat darah dari luka tusukan pisau, gendong anak itu dan bernapaslah dengan lembut, sambil memanggil Xiaoan. Sejak saat itu, halaman rumah Huo Xiaoan menjadi semakin ramai. Huo Xiaoan sering terbangun karena suara ayam jantan berkokok dan dengan panik mencari susu. Saat senja, Huo Zeng memeluknya sambil mereka menyaksikan matahari terbenam di halaman. Aku duduk di bawah atap. Sol sepatu itu menatap punggung ayah dan anak tersebut. Hatiku dipenuhi dengan kepuasan yang tak nyata. Dulu saya pernah berpikir bahwa saya tidak akan pernah memiliki rumah sungguhan seumur hidup ini. Tidak ada seorang pun yang menunggu saya pulang. Tidak ada anak-anak di sisiku, tapi sekarang aku sudah memiliki semua yang kuinginkan di tanganku. Ketika Huo Xiaoan berusia sedikit lebih dari 1 tahun, B terhuyung-huyung dan mengejarnya di halaman. Huo Zeng takut dia akan terjatuh. Mengikuti dari belakang dengan wajah serius. Mengatakan jangan lari. Namun jejak langkahnya tak pernah hilang. Saya melihatnya sebelum pembangunan dimulai. Aku tak kuasa menahan tawa dan berkata, kamu mengeluh kalau dia berisik. Hatiku sangat sakit. Aku hanya takut dia menabrak sesuatu dan diledakkan oleh musuh. Anak kecil itu berteriak dengan keras.
Keseriusan perdebatan itu lenyap dalam sekejap. Membungkuk untuk mengangkatnya, gerakan yang sangat terampil, Huo Xiaowan bertengger di atas kepalanya yang runcing, terkikik melihatku. Pasta nasi masih menempel di bibirnya. Melihat pemandangan ini, mataku terasa sedikit hangat. Bertahun-tahun yang lalu, bentuk tubuhku menjadi bahan ejekan. Dianggap sebagai sumber masalah. Sekarang, justru frasa tubuh inilah yang pernah saya benci dan membuat saya merasa malu. Untuk membesarkan anak yang sehat dan menggemaskan. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengerti. Tubuhku bukanlah sebuah kekurangan atau sumber rasa malu. Dia adalah seseorang yang pantas dihargai. 1 tahun lagi telah berlalu sejak hidangan babi kukus dengan giok itu. Letakkan lapisan dasar yang tebal. Huo Zeng merenovasi atap dan memasang instalasi gas. 2 gudang ditambahkan di dekat sisi gunung dari dinding halaman. Saya menemukan sebuah toko yang saya sukai di kota ini. Mencari penyewa untuk operasional jangka panjang. Saya dengan cepat melakukan perhitungan menggunakan abakus. Setelah beberapa kali berdiskusi dengan Huo Zeng, saya memutuskan untuk membeli toko itu ketika saya memiliki dana yang cukup pada musim gugur. Lakukan apapun yang kamu mau. Kamu sangat mempercayaiku? 2 hal paling berharga dalam hidupku. Pertama, jalur mana yang saya lalui pada hari saya menuruni gunung? Aku akan mendengarkanmu mulai dari yang ke-20. Kata-katanya membuat pipiku memerah. Angkat tanganmu dan ketuk dia perlahan dengan buku catatan. Huo Zeng tidak mengelak. Dia hanya terkekeh pelan. Huo Xiaowan ikut bertepuk tangan ketika mendengar tawa ayahnya. Seluruh halaman dipenuhi dengan tawa dan kegembiraan. Kami mengira kehidupan akan terus berjalan dengan damai dan lancar. Namun sebelum musim dingin tiba, kabar buruk datang dari desa-desa terdekat. Sekelompok bandit muncul di Shan'ao. Desa-desa dengan hasil panen yang melimpah dijarah. Mereka yang membangkang membakar tempat itu. Desa Qingxi terletak di daerah terpencil. Meskipun semua orang mengungkapkan rasa takut, namun secerca harapan masih tersisa di hatiku. Saya rasa kemalangan tidak akan menimpa saya. Saya merasakan ketidaknyamanan yang samar setelah mendengar ini. Saya telah belajar terlalu banyak pelajaran dengan cara yang sulit. Menyadari sepenuhnya bahwa mengambil risiko itu tidak dapat diandalkan. Bahkan dalam perjuangan itu, mereka tidak ceroboh. Setelah memperkuat pintu secara diam-diam, siapkan tali dan tiang bambu. Dia dengan jujur menyatakan bahwa jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, dia akan melindungi saya dan Huo Xiaowan terlebih dahulu. Namun, ketika bencana melanda, tetap saja sangat cepat sehingga membuat orang lengah. Pagi itu, makanan dari toko di kota itu baru saja diangkat dari panci. Seporsi daging rebus. Putra bungsu Bibi Wang, Xuanzi, bertemu dengan wajah tertutup debu. Dia menangis terseduh-seduh setelah lututnya tergores. Paman Huo, Dewa Huo. Para bandit memasuki desa. Satu kalimat itu seketika meredakan ketegangan di toko tersebut. Xuanzi mengatakan para bandit memaksa penduduk desa ke tempat pengirikan. Mereka pergi dari rumah ke rumah untuk memeras uang, baik berupa gandum maupun uang tunai. Mengancam akan membakar rumah, atau berkelahi memperebutkan mereka yang bersembunyi di sana. Dia segera mengambil pisau itu. Namun aku berdiri lebih cepat lagi, meninggalkanmu di belakang. Saya pergi ke desa untuk menyetor uang. Bagaimana aku bisa menggantikan kelupaanmu bahwa aku tidak lupa? Namun, masih ada orang lanjut usia dan anak-anak di desa itu. Aku bisa menyelamatkanmu hari ini, tapi aku tidak akan melakukannya. Dibandingkan dengan saat saya diusir dari rumah, tak mau mengucapkan sepatah kata pun yang jujur. Apa yang membuat orang berbeda? Huo Zeng menatapku dan berhenti berusaha menghentikanku. Mempercayakan Huo Xiaowan kepada Agui. Dia mengeluarkan pisaunya dan kami mengambil jalan pintas menuruni gunung. Tiba di luar desa Qingxi. Desa itu berada dalam kekacauan total. Kutukan permohonan dan kehidupan yang saling terkait. 2 mobil terparkir di tempat penjemuran menunggu untuk dipindahkan. Beberapa bandit menjaga area tersebut dengan pisau. Yang lainnya mencari di mana-mana. Zhao dan Yu berlutut di tengah kerumunan. Janda berwajah pucat itu, dengan rambut acak-acakan, meringkuk di sudut ruangan. Tidak lagi sombong. Aku hanya meliriknya sekilas. Mereka kemudian mempelajari kondisi medan dan sumber daya yang tersedia di desa tersebut. Saya tahu, patung batu mana yang licin dan panas. Menghadapi cabai yang baru saja dikeringkan. Terdapat tempat persembunyian di pabrik penyulingan yang terbengkalai di sebelah barat desa dan seekor rusa di pintu belakang. Sampaikan rencana tersebut dengan suara pelan. Dia hanya menjawab dengan satu kata. Kemudian keduanya berpisah. Atau, setelah dipanggil ke balai leluhur, sebuah petisi dikumpulkan, dan sebuah kunci setengah dipasang. Aku menyelinap masuk melalui dinding belakang. Para lansia dan anak-anak dipindahkan ke pabrik anggur yang terbengkalai. Beri instruksi pada wanita itu. Mereka akan membawa cabai kering dan rempah-rempah ke atas atap. Bertahun-tahun menjalankan bisnis. Saya telah mengasah lebih dari sekadar keterampilan. Yang lebih penting lagi, hal itu menunjukkan ketenangan di bawah tekanan. Semakin panik saya, semakin jelas saya tahu apa yang harus dilakukan. Setelah selesai, saya membawa karung gandum kosong itu keluar dari lorong batu. Pemimpin bandit itu melihat bahwa aku tetap tenang. Kecurigaan muncul dan keserakahan pun muncul. Saya berbohong dan mengaku itu adalah tempat terpencil di sebuah desa kecil. Bisa memimpin? Sang pemimpin termakan umpan. Tunggu seseorang mengikutiku ke gang. Berjalan masuk ke gang, aku menyingkir untuk menghindarinya. Pemimpin itu bergegas maju dengan penuh semangat. Dalam sekejap, beberapa orang jatuh satu demi satu ke atas 5 bungkus lemak babi tersebut. Di atas lempengan batu dengan cangkang tulang yang menempel. Pada saat yang sama, abu cabai berjatuhan dari atap. Para bandit itu dicekik begitu parah hingga air mata mengalir di wajah mereka. Atau mungkin, dengan sedikit benturan, ia muncul dari balik bayangan. Orang kaya juga menghancurkan baskom tembaga dan pot tembikar. Bab utama suara, seolah-olah puluhan orang muncul dari seluruh gang dan mulai berkelahi. Para bandit memanfaatkan rasa takut penduduk desa dan bertindak sembrono. Pada saat itu, mereka diserang. Mereka langsung kehilangan ketenangan.
Seseorang tersandung tali. Seseorang menjadi buta karena abu cabai dan mencoba meraih pohon redwood. Aku baru saja mengangkat tanganku ketika Huo Zeng menendangku hingga jatuh ke tanah. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, para bandit yang tersisa meninggalkan karung-karung gandum mereka. Warga desa yang berteriak-teriak itu tergerak untuk melawan balik. Dia mengambil galah dan sebatang kayu, lalu mengejar mereka. Para bandit akhirnya berhasil ditaklukkan. Badai telah mereda. Desa Qingxi seperti tempat yang telah dibasuh oleh air. Orang kaya menangis sambil memeluk anak-anak mereka. Pria lanjut usia itu terengah-engah karena duduk terlalu lama. Para pemuda yang diselamatkan menundukkan kepala dalam keheningan. Wang Shen adalah orang pertama yang menghampiri saya. Dengan mata merah, Yun Yang berlutut dengan bunyi gedebuk. Saya minta maaf. Kata-kata kasar yang saya ucapkan tadi, berakar dari rasa iri hati saya. Aku iri dengan ketampananmu. Dia hanya melampiaskan amarahnya padamu, karena dia pekerja keras. Seandainya bukan karena kamu hari ini, aku dan Xuanzi sudah lama tiada, dan aku pun demikian. Kami tidak berpikir kamu orang jahat. Ini adalah permintaan maaf yang terlambat, karena mereka tidak tahan melihatmu sukses. Hatiku terasa ringan, namun penuh beban. Aku berdiri di tengah kekacauan, mendengarkan kata-kata ini. Tidak ada sukacita di hatiku. Hanya ketenangan yang tersisa. Melepaskan dengan tulus. Ini bukan tentang menunggu permintaan maaf. Namun ketika mereka akhirnya menundukkan kepala, saya tidak lagi membutuhkannya. Zhao dan Yu juga datang. Hindari kontak mata, aku tak berani menatap langsung ke arah Yun Yang. Anda tidak perlu menceritakan apa yang terjadi saat itu. Aku memang bajingan, saya minta maaf. Orang yang telah kamu sakiti adalah orang yang kamu usir dari rumah. Orang-orang yang hampir kehilangan nyawa mereka di bawah terik matahari. Namun orang itu sudah terlahir kembali pada hari itu. Yang masih hidup sekarang adalah istri Huo Zeng. Ibu Huo Xiaowan, aku tidak menerima pengakuan bersalahmu. Jangan ganggu saya lagi. Itulah secercah harga diri terakhirmu. Setelah selesai berbicara, saya berbalik untuk menenangkan anak yang ketakutan itu. Dia melirik Zhao dan Yu. Zhao dan Yu membantu kerumunan dengan wajah yang penuh cacat. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk menjelaskan. Dia akhirnya mengerti. Apa yang kamu buang bukanlah sesuatu yang bisa kamu ambil kembali. Namun, dia adalah wanita yang bisa membuat setiap hari terasa seperti hari yang cerah. Setelah kejadian ini, tidak ada seorang pun di desa Qingxi yang berani meremehkan saya lagi. Seseorang membawa telur ke atas gunung untuk mencuri kepiting. Seseorang mengantarkan sayuran kepada Anda. Seseorang tersipu dan mengakuinya. Kata-kata kasar yang diucapkan di masa lalu tidak lebih dari rasa iri hati. Aku hanya tersenyum tenang setelah mendengar itu. Tidak lagi peduli bukan berarti melupakan. Namun hari-hari sekarang ini, tidak perlu menengok ke belakang untuk membuktikan apapun. Bisnis toko daging Yuzheng sedang berkembang pesat. Huo Xiaowan tumbuh dewasa secara bertahap. Huo Zeng dan aku mengemasi barang-barang kami. Mereka pindah dari pegunungan ke rumah mereka di kota. Banyak warga desa Qingxi datang untuk mengantar mereka pada hari itu. Tante Wang memberiku sekeranjang telur. Nenek Liu memberi kami rebung kering. Bahkan wanita yang dulunya suka bergosip pun, mereka juga diam-diam memasukkan barang-barang ke dalam mobil. Zhao dan Yu berdiri di tengah kerumunan. Pada akhirnya, dia tidak berhasil menyusul Qian Niang. Apakah kita akan tinggal di kota mulai sekarang? Ya, mulai sekarang, kamu bisa membaca di siang hari. Nanti kalau aku pulang, aku akan makan masakan ibuku. Di mana ayahku? Ayah mencari nafkah untukmu dan ibu. Huo Zeng kemudian mengambil alih percakapan. Huo Xiaowanlei membenamkan kepalanya di pelukan Huo Zeng. Aku duduk di dalam mobil dan menoleh ke belakang, memandang ke arah gunung. Disitulah saya diterima, ketika saya berada di titik terendah dalam hidup saya. Tempat di mana aku terlahir kembali, disitulah aku belajar untuk berhenti membekap dadaku. Tak perlu lagi menundukkan kepala. Tidak lagi menanggung kebencian orang lain. Sekarang saya telah membawa suami dan anak-anak saya keluar dari pegunungan. Menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh semangat. Hari pembukaan toko baru di kota ini, sebuah plakat kayu baru digantung di depan pintu. Keempat putra pemilik toko daging Yuzheng itu bermartabat dan rapi. Ciri khasnya adalah dia berdiri di atas tangga dan menggantungkan sebuah plakat. Huo Xiaowan bertepuk tangan dan bersorak dari bawah. Aku berdiri di ambang pintu. Memegang panci pertama berisi makanan rebus yang baru saja dimasak. Menyambut para tamu, orang-orang datang dan pergi di jalan. Aromanya terbawa angin. Dalam sekejap, toko itu dikelilingi oleh pelanggan. Ini adalah toko baru keluarga Huo. Ini adalah masakan rebusan pertama. Anda bisa melihat kilpik di mata saya saat saya menyajikan makanan yang direbus. Tangan yang mantap. Zaman membungkuk dan menundukkan kepala, selalu takut mendapat masalah. Sudah berlalu. Huo Zeng menuruni tangga. Dia mengambil baskom itu dari tanganku. Huo Xiaowan berjongkok di ambang pintu. Dia menulis namanya dengan tidak rapi menggunakan tongkat kayu, matahari dan bulu halus. Semuanya berisik dan dipenuhi aroma panci masakan. Buku besar itu menyimpan harapan. Seseorang, di sekitar, anak dalam gendongan. Tiba aku merasa seolah-olah akhirnya aku berhasil melewati masa-masa sulit dalam hidupku. Tidak mengandalkan rasa iba. Tidak bergantung pada bantuan amal. Hanya bersaing dengan barang. Dengan satu tangan dan satu hati, takdir yang hancur. Jalani hidup yang hangat dan bahagia. Sejak saat itu, sebuah keluarga beranggotakan 3 orang menjaga toko tersebut. Merawat kompor, tetap bersama dalam suka dan duka, kayu bakar dan padi semuanya berupa ladang. Inilah akhir yang benar-benar saya inginkan. Kehidupan baru yang kuperoleh untuk diriku sendiri,